Apa saja kira-kira prinsip-prinsip kehidupan yang ingin kita ajarkan kepada anak-anak kita agar dia dapat menjalani kehidupannya setelah kita mungkin sudah tua, tapi dia tetap bisa menjalankan prinsip itu dan membuat dia bahagia, ya kan? Nah, ini yang sering terjadi. Kenapa anak-anak kita gampang sekali terpengaruh oleh lingkungan dan tidak memegang teguh prinsip benar yang sudah ditanamkan orang tuanya karena itu. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan belajar mengenai mendidik anak untuk memiliki dan memegang prinsip yang benar. Kira-kira prinsip apa yang maksud dan bagaimana caranya kita sebagai orang tua bukan hanya mengenalkan prinsip yang benar, tapi juga mengajarkan anak-anak supaya memegangnya. Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Ini agak berat nih omongannya nih, soalnya prinsip. Oh enggak ya? Prinsip kan macam-macam ya. Misalnya prinsip bahwa kita harus mendahulukan yang terpenting dalam kehidupan kita. Betul. Misalnya gitu kan. Oke, siapa nih yang paling penting dalam kehidupan kita? Tuhan. Oke, berarti semua langkah hidup kita harus bermuara kepada apa yang kita anggap paling penting untuk meninggikan yang terpenting tersebut, gitu. Iya gak sih? Jadi kalau misalnya mau makan, mau minum, mau jalan-jalan, mau memilih apapun, itu harus mikir apakah itu akan merusak penilaian atau merusak harapan dari yang kita muliakan itu atau tidak, gitu kan. Itu berkenan gak sih buat Tuhan, kayak gitu kan. Dan mungkin prinsip yang lain, kita pokoknya gak mau yang namanya minjem duit ya nak, karena kita harus belajar mencukupkan dengan apa yang ada sama kita. Itu prinsip misalnya kayak gitu. Kita gak akan pernah mau minjem kecuali memang betul-betul tidak ada lagi pilihan yang lain, dan itu antara persoalan antara hidup dan mati misalnya kayak gitu kan. Nah itu bisa diajarkan kepada anak-anak sejak dini, Pak. Oh ya, sejak dini. Sejak dini. Jadi prinsip ini bukan hanya hal-hal yang seperti yang Eva bilang tadi berat. Besar. Karena kalau orang dengar kata prinsip nih kayak, wah ini berat banget nih, besar. Ya prinsip misalnya kita harus menghargai, mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Jadi kalau makan ambil secukupnya, jangan sampai buang-buang makanan, misal seperti itu. Itu kan prinsip juga. Ya kan, prinsip bahwa kalau kita sudah memulai sesuatu harus selesaikan sampai selesai. Jadi jangan memulai lalu tidak mengakhirinya gitu kan. Walaupun mungkin hasilnya mungkin tidak seperti kita harapkan, tapi paling nggak kita berusaha untuk mengakhirinya dengan baik gitu kan. Nah, kenapa anak-anak perlu diajarkan prinsip? Apalagi anak-anak usia dini kan orang tua mungkin berpikir, anak-anak usia dini mereka masih belajarnya kayak berat sekali kalau soal prinsip ini. Jadi prinsip-prinsip ini kan mulai dari yang sederhana-sederhana, tapi yang pasti prinsip ini adalah sesuatu yang nggak bisa dibuat mainan gitu loh, ya kan? Jadi prinsip ini akan membuat anak-anak kita bergerak, lalu bersikap dalam hidupnya, dan dia bisa bahagia dengan apa yang dia lakukan karena sesuai dengan prinsip yang dia pegang dalam hidupnya, seperti itu. Sekarang prinsip-prinsip seperti apa? Kembali pada keluarga masing-masing. Apa saja kira-kira prinsip-prinsip kehidupan yang ingin kita ajarkan kepada anak-anak kita agar dia dapat menjalani kehidupannya setelah kita mungkin sudah tua, tapi dia tetap bisa menjalankan prinsip itu dan membuat dia bahagia, dan juga sebagai warga negara yang dihormati, dan juga dia akan menjadi pribadi yang percaya diri dan berguna buat orang lain, bermanfaat buat orang lain. Nah, kitalah suami istri yang bisa membahas itu, sehingga kita bisa tanamkan pelan-pelan kepada anak kita. Ya, mungkin bicara soal prinsip lebih baik contoh ya, Pak. Iya, karena kalau kita cuma ngomongin prinsip, orang udah berpikir prinsip nih kayak sikap seperti apa sih yang maksud? Jadi kayak dulu kan saya suka tanamkan kepada anak-anak saya bahwa kalian kakak beradik harus
saling menjaga ya. Iya. Nah, saling menjaga nih. Jadi kalau sampai misalnya ada yang mengganggu salah satu, berarti yang lain harus tolongin gitu kan, harus bantu menjaganya. Jangan ditinggalin. Misalnya kakaknya diganggu orang lainnya, kamu harus Bantu. lindungi gitu. Jadi itu saya tanamkan dengan cerita gitu kan, dengan cerita, dengan contoh-contoh dalam kehidupan nyata gitu ya. Bener loh jalanin sama anak saya laki-laki ini. Jadi walaupun dia lebih kecil, ketika kakaknya nangis pulang karena katanya diolok-olok oleh orang lain lah ya, orang jauh gitu. Wah, itu dikejar loh sama anak saya. Dikejar betul. Kamu kenapa sama kakak aku? Walaupun masih kecil ya. Udah akhirnya diselesaikan lah itu sama anak saya. Jadi artinya maksudnya anak itu sampai gak berani lagi ke sini loh. Padahal lebih tinggi dari anak saya. Nah, jadi maksud saya rupanya waktu kita cerita, waktu kita ngomong, waktu kita kasih harapan itu dia dengar ya. Dan akhirnya itu hidup ketika benar-benar ketemu dengan kisah, dengan situasi yang nyata, dilakukan itu. Jadi pada saat mulai besar, Golda kakaknya ini sempat dibully gitu, dibully oleh seseorang gitu. Wah, itu anak saya yang laki-laki maju tuh. Tolong jangan pernah ganggu kakak saya lagi, ya, karena saya keberatan nih dengan ucapan yang Anda sampaikan pada kakak saya. Wih, saya kagum loh. Wow, kamu bisa ngomong gitu ya, gue. Mam, jaga kakak itu prinsip ya. Berarti ini ya, jadi pertanyaan, prinsip itu tuh macam-macamnya seperti apa aja sih Bu Helena? Ya, yang pasti itu tidak bisa saya sebutkan seperti apa karena memang itu kembali kepada keluarga. Setiap keluarga kan punya prioritas ya. Kalau saya mungkin prioritas saya adalah saya ingin supaya apapun yang kita lakukan harus kita ingat Tuhan tuh selalu melihat kita gitu kan. Ini ibaratnya Tuhan ada di kepala gitu. Jadi apapun yang kita ucapkan, apapun kita pikirkan, kita lakukan, itu harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan gitu. Jadi kalau kita sudah punya apa yang kita imani, ya pegang baik-baik itu imannya. Itu. Kan mungkin pemirsa punya agama yang berbeda dengan saya gitu kan. Pasti punya hal-hal yang nggak boleh dilanggar nih gitu kan. Ajaran-ajaran. Contoh yang universal lah, mencuri. Agama mana sih yang mengizinkan mencuri? Ya kan. LGBT, agama mana sih yang mengizinkan LGBT? Ya kan. Jadi apapun pengaruhnya dari lingkungan, gimana yuk supaya kita seperti menjadi LGBT. Kita akan bilang no way. No, karena apa? Karena saya adalah pengikut Tuhan dan saya memiliki agama saya tidak mengizinkan itu. Kan gitu kan? Jadi bisa kokoh gitu. Walaupun lingkungannya mungkin mempengaruhi habis-habisan, kita nggak akan goyang. Karena apa? Udah ditanamkan sejak kecil. Itu salah. Itu nggak boleh dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan karena agama kita menetapkan seperti itu. Ya kan? Dan agama dan kitab suci itu kan adalah pedoman hidup ya. Betul. Nah, jadi mungkin berdasarkan agama yang ada pada pemirsa, silakan buka kitab sucinya, kira-kira mana yang boleh dan nggak boleh. Nah, itu bisa dipakai juga untuk mengajar anak-anak tentang prinsip. Dan itu disepakati oleh kedua orang tua ya, untuk mengajarkan ke anak-anak. Seperti misalnya jam ibadah, kan tiap keluarga pasti jamnya beda-beda, ya kan. Kayak saya, di keluarga saya tuh harus ada ibadah pagi, harus ada ibadah petang atau malam gitu ya. Tapi yang pasti 2 kali itu harus ada di mana kita bersekutu dengan Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita renungkan itu, lalu kita berdoa minta pertolongan Tuhan untuk menjaga kita kan gitu kan. Ntar malam bersyukur kan gitu kan. Nah itu kalau kita sudah tanamkan dalam pada anak-anak kita melalui teladan, melalui praktek, kan, dan melalui konsistensi dan melalui apresiasi pada anak ketika dia melakukannya, maka itu akan menancap dalam gitu. Nah, ini jadi menarik, jadi satu hal yang mungkin jadi pertanyaan bagi kita, kalau gitu gimana caranya kita mengajarkan? Tapi setelah yang satu ini tetap di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mendidik anak untuk memiliki dan memegang prinsip yang benar. Kembali lagi kita sedikit mengulas ya Ibu Helena ya, kalau prinsip ini adalah satu hal yang pasti positif, yang pasti baik, dan orang tua, setiap keluarga memiliki prinsip-prinsipnya berbeda dan ini yang harus diajarkan ke anak-anak. Langsung nih,
Kalau begitu, Bagaimana caranya? gimana caranya mengajarkan prinsip? Ya, tidak mungkin orang akan bertahan pada satu prinsip kalau dia sendiri nggak yakin dengan prinsip itu. Ya kan, misalnya gini, kamu harus duduk di sini ya. Ya kan, terus ada orang bilang, ayo kita pindah yuk. Terus udah nggak ada siapa-siapa lagi. Ayo sini, kamu nanti ini loh. Iya, tapi saya disuruh duduk di sini nih. Tapi bener nggak tuh ya? Perintah duduk sini untuk ngapain sini ya? Terus ayo Kak, tinggal ya. Ini mau dimatiin nih lampunya. Wah, takut jadi pergi kan dia gitu. Karena dia mungkin karena dia nggak tahu apa gunanya saya duduk di sini. Kenapa saya disuruh bertahan di sini? Sampai kapan saya di sini kan gitu kan? Nah, makanya kalau kita mau menanamkan prinsip itu memang kita perlu memberikan berbagai cara, berbagai kesempatan untuk bercerita atau menanamkan itu dalam-dalam gitu. Jadi sampai anak itu akan merasa bahwa oh ya ini benar gitu kan. Nah contoh ya seperti yang saya alami di rumah gitu. Saya selalu bilang sama anak saya bahwa dari gaji mami yang 1 juta itu 10% itu harus mami kembalikan kepada Tuhan selain persembahan. Mami nggak mau main-main soal itu karena di kitab suci kita tertulis bahwa kalau kita tidak mengembalikan 10% dari apa yang kita dapatkan dari Tuhan, maka itu sama juga merampok gitu kan. Nah, sampai situ kan masih ringan tuh. Oh, masa sih gitu kan. Terus saya cerita lagi. Mami pernah punya pengalaman. Waktu itu ada keluarga yang coba-coba ambil 10%-nya untuk dipakai menambah beli mobilnya. Tahu apa yang terjadi? Mobil itu mogok terus. Gitu kan. Terus ada lagi keluarga yang lain punya kesaksian. Ya kita kan kasih testimoni kan sebagai contoh. Dia coba-coba untuk tidak membayar perpuluhan. Apa yang terjadi? Wah, akhirnya ada perbedaan antara kakak adik yang membayar perpuluhan ada yang tidak. Yang bayar perpuluhan dengan setia. Lihat deh. Coba kamu lihat. Tante itu, lihat hidupnya rasanya aman-aman, keluarganya sementara ini penuh dengan kesulitan. Nah, berarti apa? Oh, memang ada berkat ya dari penurutan untuk mengembalikan 10% dari penghasilan yang kita miliki. Karena itu sesuai dengan apa yang Tuhan sudah gariskan. Kita Mami kenapa sih? Oh, kita harus bayar perpuluhan? Ya, kita harus belajar untuk bertarak, belajar untuk berkorban, dan belajar untuk menurut pada Tuhan, mengatur juga apa yang sisa, dan kita harus belajar menurut walaupun kita secara manusia menganggap bahwa kita itu akan berkurang, tapi kenyataannya kamu bisa lihat, gak pernah kekurangan loh tante yang selalu membayar perpuluhan dengan setia, gitu kan? Nah, terus nanti pada bulan berikutnya kita mungkin libatkan mereka. Nah, ini uang mami loh. Berarti 10%-nya berapa ya? Oh, ini mam segini. Itu, yuk masukin. Nah, kamu saya kasih jajan. Kira-kira 1/10-nya berapa ya? Aku dapat jajan mami 50.000 berarti 5.000. Ya, masukin di perpuluhan, tulis nama kamu. Nah, gitu kan. Jadi kebiasaan sehingga lama-lama mereka ngelihat, iya ya mam ya. Kok aku ada aja ya? Apa tuh namanya rezekinya loh mam. Rezeki gimana? Oh nggak mau. Aku masa diajak sama teman untuk lomba, aku akhirnya dapat uang gitu kan. Mungkin karena aku juga ya bisa jadi karena kan Tuhan sudah bilang di Maliaki 3:10 tuh tingkap-tingkap langit akan dibuka. Nah tuh prinsip-prinsip seperti itu perlu ditanamkan. Kadang-kadang gini, orang merasa bahwa kita kan udah sudah disampaikan bahwa kita sudah perpuluhan, sudah dengar juga khotbah di gereja, dianggap anak itu sudah kuat. Padahal kan belum tentu. Karena tadi saya mendengar dilibatkan dan diberikan contoh. Betul. Dan dari situ anak-anak jadi tahu. Iya, jadi saya pernah cerita juga sama dia bahwa kamu tahu nggak dulu mami karena bayar perpuluhan, mami habis pada saat orang tua mami itu entah kenapa lah terlambat nyampe gitu kirimannya. Tapi ternyata Tuhan punya rencana. Gara-gara mami kehabisan uang, karena kan harus bayar perpuluhan, bayar semuanya habis. Jadi buat persediaan rupanya kurang. Mami nggak nyangka bahwa ada keterlambatan. Mami jadi akhirnya bisa belajar untuk bekerja. Akhirnya mami jadi penyiar radio. Karena penyiar radio
tadinya mami minder, akhirnya jadi berani. Nah setelah berani akhirnya bisa bekerja di tempat yang lebih besar. Nah, seperti itu kan. Berarti memang ketaatan kepada Tuhan melalui membayar perpuluhan itu membuat justru kita diberkati, nak. Andaikan dulu mami nggak bayar perpuluhan, mungkin mami masih punya uang dan mami nggak akan berpikir untuk bekerja di radio dan tetap aja jadi orang minder seumur hidup kan gitu kan. Terus mereka pikir, iya ya mami ya. Iya, jadi karena mereka begitu banyak mendapatkan pembinaan, contoh, praktek, latihan, dan juga kesaksian. Nah, apa yang terjadi? Ya sekarang mereka bayar perpuluhan terus tuh. Iya. Jadi saya bisa tangkap di sini anak-anak itu akan melihat contoh dan dilibatkan. Karena dengan dilibatkan, karena saya bikin gini, kalau anak-anak tuh hanya sekedar mendengar tanpa melihat dan tanpa terlibat, nah, mereka nggak akan tahu bagaimana caranya ya. Iya, sama seperti prinsip jujur gitu kan. Nah kalau misalnya tidak dipraktekkan, dia bilang kita harus jujur ya, nggak boleh berbohong. Katanya mamanya sendiri bilang, nak bilangin nak, mama nggak ada nih, bilang aja mamanya lagi pergi gitu. Padahal mamanya di rumah. Prakteknya sama ucapannya beda. Ya nggak jadi dong prinsipnya menjadi bagian dari prinsip si anak, ya kan? Nah ini yang sering terjadi. Kenapa anak-anak kita gampang sekali terpengaruh oleh lingkungan dan tidak memegang teguh prinsip benar yang sudah ditanamkan orang tuanya, karena itu kacau. Tadi orang tua bilang gini, tapi prakteknya begini. Mama bilang kita harus menghargai semua orang, tapi mama kurang ajar sama pembantu. Sampai pembantu dikeluarin kata-kata binatang misalnya gitu kan. Kata papa kita harus jujur, tapi papa sendiri ngajarinnya gitu kan. Katanya suruh bayar perpuluhan, papa sendiri. Dan banyak prinsip-prinsip yang lain yang mungkin sebenarnya sederhana ya, tapi tanpa kita sadar kita mengajarkan, tapi kita memberi contoh yang tidak baik lagi. Yang sebaliknya, kontradiksi. Kita masih akan membahas ini. Kalau gitu bagaimana caranya, itu kan untuk anak yang mungkin udah lebih mengerti. Kalau gimana anak-anak usia dini, ini kita akan membahas, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas mendidik anak untuk memiliki dan memegang prinsip yang benar. Prinsip yang benar nih saya sekali lagi tekankan, prinsip yang benar supaya anak-anak tahu mana sih yang baik dan yang benar, bukan hanya sekedar baik. Iya, betul. Yang pasti ini adalah, kalau baik bisa relatif ya. Betul, karena baik belum tentu benar. Kalau benar sudah pasti ini adalah baik juga yang sudah dipikirkan oleh orang tua untuk anak-anak jalankan. Nah, gimana caranya kita mengajarkan memegang prinsip ini ke anak-anak usia dini? Karena Ibu Hana bilang ini bisa kok diajarkan ke anak usia dini. Betul sekali. Jadi anak-anak usia dini itu kan usia 6 tahun ke bawah. Ya, anak-anak di preschool atau di TK, kelompok bermain gitu ya. Nah, hal-hal sederhana yang ada di sekitar mereka itu bisa kita ajarkan. Contohnya misalnya soal makan deh, misalnya makan kan. Kalau kita bawa ke pesta kemana, diambilin semua sama dia gitu kan. Nah sebelum profesor itu udah bilang, nak biasakan makan secukupnya ya, seberapa yang kamu bisa habiskan. Nah saya pernah lihat satu keluarga, anaknya masih kecil-kecil tuh ya, masih TK gitu. Terus pada saat makan mamanya udah bilang, ambil secukupnya ya, jangan berlebihan. Nanti kalau misalnya kamu sudah habis, kalau kamu masih mau boleh ambil lagi. Tapi kalau kamu belum habis, ya habiskan dulu gitu. Ambil secukupnya. Tapi ada anaknya tuh 3 orang gitu ya. Satu anaknya ambil semua. Ini enak mami, ini enak. Habiskan ya katanya. Terus pas lagi makan, bener kan? Blenger dia. Habis. Karena katanya nggak enak. Kebanyakan. Terus mamanya bilang gini loh, mama tungguin sampai habis. Pelan-pelan ya makannya. Kan kamu sudah ambil. Tadi kan mama sudah ingetin. Ambil secukupnya. Tapi kamu makannya pelan-pelan. Mama tungguin sampai habis. Saya salut loh. Orang tuanya konsisten juga ya. Terus saya bilang gini, Bu, gimana cara ngajarnya? Kenapa harus begitu gitu? Dia bilang gini, Bu, kita kan bumi ini, hidup ini kan seperti bumi berputar. Ya nggak selamanya kita hidup mampu seperti saat ini. Kebetulan suami direktur gitu kan. Direktur saya gitu. Terus waktu saya masih muda dulu. Terus, tapi kan kita nggak tahu ya kapan saat kita di bawah. Jadi saya nggak mau anak saya biasa membuang-buang makanan dan tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia
pilih. Dia harus tanggung jawab dengan apa yang dia sudah pilih. Gitu loh. Salut. Terus saya lihat dari jauh tuh, yang lain udah pada habis. Ini temennya, anaknya ini masih makan pelan-pelan gitu. Tungguin sama dia. Tungguin sampai selesai. Wow, keren. Artinya itu kan hal sederhana ya, bahwa kalau makan secukupnya. Jadi kita mengajarkan anak untuk nggak rakus dan tidak tidak kebiasaan membuang-buang makanan. Dan bertanggung jawab atas apa yang dia pilih. Iya, dia bilang, si ibu tuh bilang gini, kamu tahu nggak, ada banyak orang di luar sana yang nggak bisa makan makanan ini. Sekarang kamu buang-buang. Itu kan kamu namanya tidak mensyukuri apa yang Tuhan kasih. Kamu mau seperti orang-orang yang nggak bisa makan. Ya kan, kamu dikasih kesempatan untuk dapat makanan yang enak seperti ini, tapi malah kamu seenaknya. Nggak boleh ya, habiskan loh. Sampai habis. Jadi sampai itu orang-orang udah pada selesai, ya dia belum selesai. Udah sampai udah habis baru mamanya boleh balik ke kamar hotel gitu. Ya itu kan menurut saya mungkin seperti nggak enak ya. Maksudnya kejem banget sih gitu. Iya, kasihan. Kasihan. Tapi kalau menurut saya itu adalah bagian dari cara mendidik anak supaya belajar memegang prinsip gitu kan. Dan kalau menurut saya juga bahwa pasti juga mamanya nggak mungkin lah segini makanannya, ya kan. Paling sebenarnya dia tahu bahwa itu pasti habis, cuman kan piringnya segitu juga gitu. Cuman ini anak mungkin ternyata nggak enak makanan ini ya. Udah pilih-pilih, tapi ternyata nggak enak ya. Nggak, dia bilang habiskan. Kamu yang pilih, kamu harus selesaikan gitu. Nah terus juga mungkin anak kecil kita perlu ajar juga berbenah. Itu juga bagian dari belajar tentang prinsip bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Jadi kalau dia berantakin mainan, karena kan namanya main pasti berantakan ya. Betul. Kan, tentu boleh dong diizinkan berantakan. Tapi yang rapiin jangan mamanya, jangan mbaknya, harus dia. Masalahnya mamanya bantuin, it's okay. Ya. Tapi tetap dia harus kerjakan karena dia main kan. Tempat tidur juga seperti itu. Nah itu anak-anak balita, anak-anak usia TK sudah bisa lakukan itu. Betul. Wah ternyata prinsip untuk diajarkan dari anak usia dini ini tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Seperti misalnya kita harus respect. Ya punya prinsip bahwa kita harus respect pada siapapun, walaupun dia pakaiannya jelek, pakaiannya bagus, kita harus respect. Nah kita harus ajarkan itu dengan contoh. Jadi kita pada anak-anak gelandangan misalnya, ya disamperin, kita kasih misalnya makanan ya rapilah makanannya. Jadi kita menghormati, jangan cuma sama orang kaya kita kasih makanan yang rapi dibungkus gilan sama gelandangan terus lempar aja makanan yang sembarangan. Enggak, dikasih juga yang rapi. Jadi anak-anak melihat, oh berarti saya harus menghormati siapapun apakah itu kondisinya bagaimanapun seperti itu. Ya jadi bisa. Jadi nanti itu akan menjadi sesuatu yang kuat buat dia sampai masa tuanya. Nah kalau begitu gimana untuk anak-anak yang mungkin lebih besar sedikit? Nah anak-anak SD mungkin ya Bu Helena ya. Anak-anak SD itu kan paling rentan untuk tidak jujur kan. Ya. Karena biasanya mama ini suka marah nih kalau anaknya dapat nilai jelek gitu kan. Betul. Akhirnya anaknya nyontek deh gitu kan. Atau kalau nilainya jelek, kertas ulangannya dimasukin di kolong gitu kan, nggak dibawa pulang gitu. Nah itu sebenarnya perlu kerjasama ya Eva ya, antara orang tua dengan guru. Nah saya di sekolah tuh punya prinsip yang saya sampaikan pada anak-anak. Nah tugas kamu adalah belajar. Namanya kan belajar. Nah masalahnya hasil belajar kamu itu sesuai atau nggak sesuai itu sebenarnya tergantung dari seberapa besar kamu menabur. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Kalau kamu belajar sungguh-sungguh pasti dapat deh nilai 80 ke atas. Tapi kalau kamu belajar setengah-setengah ya dapatnya juga setengah, 50 ya 55 gitu kan. Apalagi kalau nggak belajar ya udahlah dapat nilainya nggak ada. Tapi kalau kamu sudah berjuang sungguh-sungguh kamu dapetin 65. Buat saya itu adalah sebuah hasil belajar yang harus dihormati. Nah buat saya itu jauh lebih berharga daripada nilainya 100 tapi nyontek gitu. Jadi kami biasakan di sekolah kalau pada saat tes atau pada saat assessment gitu, mereka tuh nggak boleh ngomong. Ya kan kalau mau nanya ya angkat tangan, nggak boleh nengok kiri kanan gitu, nggak boleh pinjem-pinjem. Udah peraturan itu, jadi terbiasa, terbangun. Jadi setiap kali udah tahu nggak boleh ngobrol, nggak boleh pinjem-pinjem, dan nggak boleh bersuara kecuali diangkat tangan dulu. Nah itu kan terbentuk
ketika dia dapat nilainya misalnya nggak dapat maksimal, kamu udah belajar belum? Udah mem, tapi salah belajar. Aku pikir bab 2 nggak taunya bab 1. Aduh, ya sudah nggak apa-apa, kamu sudah berusaha. Kan kayak gitu. Jadi kita nggak usah memberikan hukuman kayak gimana gitu ya. Mungkin dengan kata-kata yang menyakitkan, jangan ya. Kita bisa bilang, oke, ini kegagalan adalah sukses yang tertunda. Oke, kamu sudah belajar bab 1 tapi kamu tetap dapat 6,5, berarti sebenarnya kamu kalau belajar di bab 2 tadi mungkin lebih bagus dari ini. Nanti next time jangan ulangi lagi ya. Gitu. Nah, ini yang perlu orang tua pahami bersama. Ternyata banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk mendidik anak mengenai prinsip ini dari segala usianya, bahkan dari anak usia dini. Nah, paling bagus dari dasar ya, dari mulai preschool, prasekolah maksud saya itu usia dini, kemudian SD itu dasar banget. Kalau itu anak-anak tanamkan prinsip yang benar dengan teguh, dalam dan jelas serta banyak contohnya, konsisten contohnya, wah itu nanti di SMP lebih kuat. SMA lebih kuat lagi gitu. Apalagi nanti ketika mereka dewasa. Apalagi kalau dia bekerja sama ya antara mama dan guru di sekolah, papa, orang tua lah ya dengan guru sekolah, bahwa kami punya prinsip seperti ini misalnya gitu kan. Sesuai dengan nilai-nilai di sekolah, wah mantap. Anak itu akan sangat-sangat kuat. Nah, ini luar biasa masukan yang bisa kita lakukan bersama antara orang tua dan juga tenaga pengajar. Terakhir Ibu Helena bisa kasih kesimpulan bagi para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan. Baik, buat kita semua, tentu saja kita ingin mempunyai anak-anak yang punya pendirian yang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran. Nah, mari kita mengajak mereka, mengajar mereka, mendidik mereka, melatih mereka, dan melibatkan mereka dalam penerapan prinsip-prinsip kebenaran tersebut. Sehingga anak-anak kita menjadi generasi yang lebih baik. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena. Dan kiranya kita memiliki prinsip yang kita bisa ajarkan dan kita bisa tanamkan juga ya. Dan kita ajarkan berulang, kita lakukan bersama. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Tetap cintai anak Anda, jadikan generasi yang lebih baik. Sampai bertemu di episode berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.